Senin Sumatera pagi hari ini kita kembali hadir di Ruang Dengar 97,4 FM. Hari Selasa 20 Juni 2023. Seperti biasa di acaranya Ngopi Siang, ngobrol inovasi di Bumi Selatan Sunda. Dan kali ini narasumber yang sudah hadir bersama-sama kita hari ini sudah dijadwalkan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim. Tentunya nanti akan ada inovatornya yang hadir secara langsung. Beliau juga sebagai wali inovasi dari Dinas Perkebunan sudah hadir bersama-sama kita di kesempatan kali ini. Nah, sahabat pendengar, selain dia inovator, ternyata beliau juga adalah wali inovasi yang ada di Dinas Perkebunan. Pak Akbar, nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol terkait inovasi yang Anda buat ya. Ini sepatu pejabat, ini sangat keren sekali. Saya belum pernah makainya sih sebetulnya sepatu itu ya. Iya. Inovasi itu kan adalah suatu langkah maju ke depan. Yes. Suatu langkah maju ke depan, bagaimana kita memproses atau memahami atau mengkaji keadaan saat ini agar lebih baik ke depannya. Ya. Nah, itu dia. Nah, karena kita di sektor perkebunan, maka kita lihat keadaan saat ini. Keadaan saat ini seperti apa, kendalanya apa, dan kita carikan solusinya. Setelah kita cari solusinya, kita carikan mana solusi terbaik. Solusi terbaik inilah kita telurkan dalam namanya inovasi. Maka lahirlah inovasi di sektor perkebunan. Jadi sebenarnya inovasinya banyak di perkebunan. Banyak sekali. Dan ini pun kita ada 5 inovasi kita ajukan. Dan sepatu pejabatnya salah satunya sepatu pejabat. Ya. Seperti itu. Jadi harapannya dengan adanya inovasi ini tentunya akan membantu pelaku utama di sektor perkebunan yaitu petani. Jadi sebenarnya inovasi itu harus kita melihat kebutuhannya. Kebutuhan apa yang ada di masyarakat itu yang kita kembangkan. Nah, kalau kita kembangkan inovasi tetapi tidak dibutuhkan oleh masyarakat, tidak ada manfaat, tidak ada gunanya gitu kan. Tidak ada manfaat lah. Tidak ada manfaatnya. Jadi kita membuat inovasi itu kita lihat dulu masalahnya apa. Dari masalah itulah lahir inovasi. Jangan kita buat inovasi baru melihat masalahnya. Itu terbalik gitu kan. Jadi kita lihat masalahnya apa yang berkembang di masyarakat, kita kembangkan inovasinya seperti apa. Nah, ini seperti sepatu pejabat. Iya, seperti pejabat. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya gini, Pak. Salah satu bagian dari sepatu pejabat adalah kita menyekolahkan mereka, kita magangkan mereka, kita latih mereka. Gimana melatihnya? Melatihnya bukan kami, tapi para peneliti. Para peneliti itu ada di lembaga penelitian, di posisi Sembawa sama di BSIP tadi. Kalau sekarang sudah melebur di BRIN lah, ada juga yang di BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional ada juga. Tapi kita gunakan yang khusus di sektor pertanian atau perkebunan. Nah, kita menggunakan dari anggaran APBD. Jadi petani itu cuma bawa badan, bawa kelengkapan mereka belajar, kita tempatkan mereka tempat yang layak yang semestinya mereka pantas dapatkan, biar mereka nyaman untuk belajar, mendapat ilmu, diajar oleh tenaga-tenaga yang memang kredibel di bidangnya. Mereka ada peneliti, jadi ya sudah dokter segala macam gitu kan. Kita kasih mereka selama 3 hari FPD. Dan itu untuk tanaman karet. Untuk kopi itu kita lakukan di bulan Juni, bulan Maret, April saya lupa. Itu kita ke BSIP TRI di Badan Standarisasi Ilmu Pertanian Tanaman Industri dan Penyegat di Sukabumi. 30 orang petani kopi sudah pulang. Nah, sasarannya apa? Sasarannya agar mereka itu tahu gitu perkembangan teknologi itu seperti ini. Jadi jangan mereka di rumah pagi-pagi subuh sudah ke kebun, disadap, pulang, pancing. Jadi nggak dapat informasi. Jadi kita kirim sekitar 30-40 orang petani, kita pilih petani itu. Jadi bukan sembarangan gitu ya. Kita pilih mereka yang memang giat, pengen tahu, milenial untuk belajar ke sana. Harapannya ketika pulang mereka menyebarkan informasi itu ke tetangga-tetangga. Ilmu tadi. Dan ini akan kita laksanakan setiap tahunnya. Nah, ini adalah satu bagian dari sepatu pejabat ini. Itulah satu. Dan ini akan kita lakukan terus. Seperti itu. Jadi sebenarnya banyak proses sepatu pejabat ini. Ya, kedepannya kita akan bangun laboratorium. Ada. Insya Allah tahun depan kita bangun. Kita di anggaran APBD tahun 2024 sudah kita untuk dimarahin. Untuk dimarahin. Ini sudah kantor kita. Itu laboratorium OPD. Harapannya jadi ke depan ini bahwa masyarakat atau OPD tidak selalu berpatokan pada inovasi ini adalah aplikasi berbentuk teknologi, aplikasi nggak seperti itu. Kegiatan yang kita laksanakan itu bentuk pembaharuan itu adalah inovasi. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kita di OPD ini sudah mengerjakan.
buat suatu program, kegiatan, sebagai itu adalah inovasi. Karena kan kita buat program kan karena ada sesuatu yang mau kita beresin, Betul. kita selesaikan, ada masalah nih, oh berarti ini kurang nih pendidikan tentang anak apa segala macam dari SDM-nya dibina, itu sebenarnya bentuk inovasi. Sekecil apapun kegiatan kita lakukan adalah bentuk inovasi. Hanya saja kita harus menggali, oh di mana letak inovasinya, oh di sini. Jadi harus dikaji seperti di mana bentuk inovasinya. Itu malah jadi sebenarnya banyak yang bisa digali dari OPD. Seperti itu. Baik, dari 5 inovasi yang dibuat dari Dinas Perkebunan sebagai wali inovasi, apakah sudah melalui tahapan-tahapan itu? Ya, tentunya kita ketika melahirkan suatu inovasi, tentunya kita melihat dulu ya kebutuhan masyarakat itu seperti apa. Ya. Setelah kita melihat kebutuhan masyarakat seperti apa, kita kaji. Oke. Nah, untuk mengkaji kan kita perlu dasar. Yang pasti adalah dasar ilmu ya gitu. Ya. Itu dasar pertama. Kemudian dasar aturannya. Dasar aturannya. Itu yang perlu kita lihat ya. Nah, setelah kita kaji, kita rumuskan. Oh sebenarnya kebutuhan masyarakat itu ini yang kita lakukan seperti ini. Jadi ketika kita merumuskan itu ada beberapa rumusan, bukan hanya satu rumusan. Jadi ada beberapa rumusan. Dari beberapa rumusan inilah kita rapat. Kita kan di Dinas Perkebunan ada tim inovasi yang langsung dikepalai oleh kepala dinas. Nah, dari beberapa macam inilah yang kita kerucutkan, kita setelah hasil pengajian kita kerucutkan dan itu menjadi bahan inovasi kita. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika kita sudah tentukan inovasinya seperti apa, inovasi itu kita legalkan dalam bentuk SK kepala dinas. Nah, dengan ada dasar SK tadi itu menjadi dasar juga untuk penganggaran dalam APBN. Ya, jadi dasarnya seperti itu. Nah, ketika kita sudah dianggarkan, berarti kita leluasa untuk menggerakkan kepada masyarakat. Seperti itu. Nah, jadi kita melakukan tahapan-tahapan ini memang sepatu pejabat ini banyak tahapannya. Dia ada banyak alurnya banyak sekali. Dari berbagai macam alur ini sudah kami jalankan, sudah kami anggarkan, sudah kami lakukan, dan mudah-mudahan setiap alur yang kami rancangkan dalam pedoman teknis sepatu pejabat ini ya akan kita laksanakan semuanya, sehingga produk akhirnya adalah Kejalan Petani itu tercapai. Nah, seperti itu. Kemudian mengapa kami perlu MOU dengan lembaga penelitian? Karena dengan adanya MOU dengan lembaga penelitian, Dinas Perkebunan itu leluasa gitu. Lebih leluasa untuk menentukan rencana kerjanya. Kami juga merasa aman gitu kan untuk menggunakan anggaran negara apabila sudah ada MOU. Nah, kemarin waktu kami berkunjung ke Polisi Sembawa dalam hal koordinasi untuk magang, itu kami tawarkan kepada mereka. Mereka itu kan peneliti. Anggaran peneliti itu besar loh. Jadi kami tawarkan ke mereka, yuk teliti di Muara Enim. Kami fasilitasi, butuh data apapun kami kasih gitu. Asal ayo neliti di Muara Enim. Nah, hasil penelitiannya kan untuk kita, untuk petani kita. Mereka outputnya penelitiannya dapat, hasilnya ada di kita. Nah, itu kita ajak mereka, termasuk dari BSIP juga penelitinya banyak. Kita ajak yuk, neliti di Muara Enim. Nah, itu untuk konsep kita. Jadi kalau ada hasil penelitian untuk kita kembangkan kembali. Karena konsep peneliti itu berbeda, karena mereka ada semacam rujukan ilmiah. Kalau kita kan mungkin ilmunya terbatas, kalau mereka kan ya karena mereka ada peneliti, tentunya rujukan ilmiah mereka ya sudah mumpuni gitu ya, sudah mumpuni. Itu harapan kita. Nah, terima kasih kepada Dinas Perkebunan Pak Akbar dan rekan. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Bang Andre. Jadi alhamdulillah kita jadi tahu nih banyak sekali manfaat dari yang sudah dilaksanakan dikerjakan oleh Dinas Perkebunan terkait tupoksinya di Dinas Perkebunan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi kami juga butuh nih orang-orang seperti Pak Akbar nih, gitu kan. Wali inovasi, inovator, gitu kan. Jadi yang insya Allah untuk para inovator seperti Pak Akbar dan lain-lain sebagainya, kami juga dari Bait Bangga sudah merencanakan beberapa penghargaan yang akan kami berikan juga kepada para inovator dan inovasinya. Satunya kita juga akan berupaya untuk mendaftarkan hak cipta dari hasil-hasil inovasi dari OPD-OPD kita. Seperti yang kita sudah pelajari studi ke
Papua, tapi tidak ke Papua, waktu kita beli Makassar waktu itu kami belajar di situ karena ada pameran waktu itu. Jadi semua inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh OPD itu dihakikan, dihak ciptakan, didaftarkan melalui Bank Data. Itulah yang akan kita laksanakan juga tahun ini. Insya Allah APBD perubahan ini sudah teranggarkan. Nanti akan kami terutama untuk yang top 10 tahun 2022 nih kan kita utamakan untuk kita dapatkan hak ciptanya dulu terkait Tikodram jamur ini kan ada hasil penelitiannya ya Pak ya. Betul, jadi mungkin nanti kedepannya akan kita patenkan mungkin gitu ya. Karena kalau ada hasil penemuan itu kan harus ada hak patennya. Nah, tapi akan kita coba dulu, kita akan bantu untuk kita fasilitasi kita dapatkan patennya, karena kalau paten harus ada pengkajian dan penelitiannya atau lebih dalam lagi. Tapi hak ciptanya akan kita daftarkan terlebih dahulu. Nah, ini untuk memancing men-trigger nih supaya para inovator tetap semangat nih mereka inovasi untuk mulai ini seperti itu. Ngobrol di acara program Ngopi Siang ini kita banyak ngobrolnya santai, tapi apa yang kita obrolkan juga itu banyak sekali manfaatnya buat para pendengar kita khususnya yang ada di Muara Enim ya. Betul. Nah, saat ini juga Radio Suara Muara Enim memunculkan sebuah inovasi baru. Kita bersiaran melalui frekuensi. Ternyata pasarnya nggak cukup. Kalau zaman dulu frekuensi itu cocok di kebun-kebun ya. Kalau sekarang ternyata sudah banyak megang HP Android gadget. Kita mulai berinovasi lagi. Oh, gimana nih kalau kita bikin aplikasi radio? Dibuatlah, makanya kita bisa siaran secara streaming dan aplikasi menggunakan jaringan internet. Kemudian dari situ kita nggak puas nih. Ternyata anak muda ini suka yang namanya aplikasi yang mempermudah mereka, satu klik aja mereka sudah bisa melihat informasi, penyiarnya, kirim-kirim pesan dan sebagainya. Kita buatlah yang namanya OBS. Ada, pokoknya itu juga inovasi sih. Betul. Jadi dari proses itu, nah hal ini bincang-bincang kita ini juga kita buat dalam suatu kemasan nanti di Suara Nusantara. Suara Nusantara itu adalah siaran berjejaring yang dikomandoi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang nantinya akan diputar secara serentak oleh LPPL seluruh yang ada di Indonesia. Jadi yang di bawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Artinya informasi ini Pak akan nyampe nanti ke Sumbawa misalkan begitu. Dan juga mungkin teman-teman yang ada di Papua dan sebagainya. Karena kita banyak ada tergabung dalam sebuah asosiasi lembaga penyiaran publik lokal Suara Nusantara. Dan terima kasih sekali lagi Mbak Ulan, ini aku pengen program ini betul-betul terus berjalan, terus bisa kita laksanakan, terus bisa kita lakukan begitu ya, dengan segala hal prosesnya. Nah, ini yang bisa menjadi sebuah pedoman bagi kita sama-sama di program acara Ngopi Siang ini. Baik, sahabat pendengar, sekali lagi Pak Akbar, sukses buat inovasinya. Mbak Ulan, terima kasih banyak. Ya, kita terus lanjut ini dinantikan untuk kegiatan roadshow-nya nih. Kalau roadshow itu Pak Akbar kita langsung ketemu sama petaninya, gitu. Kita langsung melakukan survei begitu, bagaimana katanya tadi Trikoderma itu proses pertama kita langsung lihat ke sana buat teman-teman juga. Dan sahabat pendengar, pada akhirnya kita harus sadar bahwasanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya terbaik untuk mengembalikan hak-hak dari masyarakat itu sendiri adalah dengan cara mereka memberikan sebuah kreativitas yang diberi nama sebuah inovasi ataupun oleh para inovator gitu. Dan ini juga semoga ya diharapkan agar semua masyarakat paham dan mengerti akan pentingnya menjaga sebuah kreativitas, sebuah inovasi sekecil apapun itu ya dalam kita mengubah pola hidup begitu ya, untuk menjadi lebih bagus lagi, lebih baik lagi dan meningkatkan imajinasi kita, ide kita dalam sebuah hal untuk lebih mempermudah kita dalam menjalani segala kehidupan dengan tetap menjalankan segala bentuk aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Di sisi lain, pemerintah daerah akan terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong terciptanya inovasi-inovasi supaya masyarakat dapat kembali hidup secara normal dan memperbaiki, tujuannya adalah memperbaiki perekonomian mereka itu sendiri, baik itu petani dan sebagainya, apapun profesi kita harapkan dengan adanya program ini dapat memberikan solusi yang terbaik dan kita semua dapat seperti slogan dari Bunda Pau tadi ya, senang dan bahagia gitu. Sekali lagi terima kasih. Itu saja mengantar kata-kata penutup dari kami. Tentunya 1 jam lebih ternyata Pak Akbar kita nggak terasa juga nih. Lebih 6 menit ini kita ngobrol. Tanpa ikan ya ini. Oh iya.
Dan sekali lagi terima kasih, sukses selalu buat kita semua. Yang kata dari saya, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.